Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Standing Room SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi. Disimak baik-baik ya, karena di materi hari ini akan banyak sekali rumus dan contoh soal. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan akuntansi, tujuan dan fungsinya. Yang kedua, mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi. Dan yang ketiga, menjelaskan laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi dan laporan keuangan? Mari kita diskusikan. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Karena melalui akuntansi, kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan jelas. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Beberapa tujuan diantaranya mengetahui kondisi keuangan perusahaan, membantu pengambilan keputusan, mengetahui laba atau rugi perusahaan, mengawasi penggunaan dana perusahaan, dan menjadi dasar perencanaan kegiatan usaha. Fungsi-fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi pencatatan. Semua transaksi keuangan dicatat secara sistematis. Kedua, fungsi historis. Akuntansi menyimpan riwayat transaksi yang pernah terjadi. Kemudian, fungsi informasi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Fungsi pengendalian membantu mengontrol pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Fungsi evaluasi menilai keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Bidang-bidang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan. Persamaan dasar akuntansi. Dasar utama dalam akuntansi adalah persamaan berikut. Artinya, aset atau harta sama dengan segala kekayaan yang dimiliki perusahaan. Liabilitas atau utang, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Kemudian modal, sama dengan hak pemilik atas perusahaan. Contoh persamaan dasar akuntansi. Jika perusahaan memiliki aset sebesar 100 juta dan utang sebesar 40 juta rupiah, maka modal perusahaan adalah sebesar 60 juta rupiah. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup. Dan yang kedelapan, menyusun neraca saldo setelah penutupan.
Jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis. Bentuk jurnal umum yaitu ada tanggal, keterangan, referensi jika ada, debit, dan kredit. Contohnya, perusahaan membeli perlengkapan tunai sebesar 1 juta, di mana tanggal, anggap saja tanggal 1, keterangan yaitu perlengkapan, berada di debit sebesar 1 juta. Kemudian, kas berada di kredit sebesar 1 juta. Dalam akuntansi, perlengkapan dicatat di debit atau bertambah dan kas di kredit atau berkurang karena adanya prinsip dasar bahwa setiap aset yang bertambah dicatat di sisi debit, sedangkan aset yang keluar atau berkurang dicatat di sisi kredit. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap akun. Contoh akun, yang pertama kas, yang kedua piutang, yang ketiga utang, 4 modal, 5 pendapatan, dan yang keenam yaitu beban. Kemudian kita akan belajar tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun buku besar pada periode tertentu. Tujuannya memeriksa keseimbangan debit dan kredit, lalu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan akun pada akhir periode. Contohnya penyusutan aset tetap, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan. Rumus laba rugi yaitu jika pendapatan lebih besar daripada beban disebut laba, jika beban lebih besar daripada pendapatan disebut rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode. Rumusnya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prefer. Yang ketiga, neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Beberapa komponennya yaitu aset, liabilitas, dan modal. Jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas, menunjukkan arus masuk dan keluar kas perusahaan. Beberapa aktivitasnya yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.
Kesimpulannya, akuntansi adalah proses mencatat dan menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan. Akuntansi sangat penting dalam dunia usaha karena membantu perusahaan mengetahui kondisi keuangan dan mengambil keputusan yang tepat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Apabila masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.